Bapak Ibu, Bapak Ibu jemaat serta simpatisan, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, Saudara serta hadirin sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. 1. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang akan diadakan pada hari Minggu 1 September 2024 jam 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3. Yang kedua, seminar TPK akan dilaksanakan pada Sabtu 7 September 2024 pukul 9 di GKI Gading Indah dengan tema dimakamkan atau dikremasi dengan pembicara Pendeta Andi Gunawan, Sekum BPMK GKI Klasis Priangan. Yang ketiga, Bina Pelawat akan dilaksanakan pada Sabtu 14 September 2024 di Ricci Garden Resort Bojongkoneng, Sentul. Pendaftaran paling lambat tanggal 9 September 2024. Info lebih lanjut dapat dibaca pada Warta Jemaat Online. Hospitality, setelah kebaktian selesai, jemaat diundang beramah tamah sambil menikmati kudapan yang telah disediakan di lobi lantai 1. Persembahan HUT GKI. HUT GKI akan dirayakan serentak di jemaat-jemaat GKI dalam kebaktian Minggu 25 Agustus 2024. Sehubungan dengan hal ini, sebagian persembahan hari Minggu tanggal 25 Agustus sebesar 30% akan digunakan untuk mendukung kebutuhan dana BPMS dalam menyiapkan rumah pastori bagi pendeta tugas khusus sinode. Berita selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat Online. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Gereja yang Menghidupi Dunia akan dipimpin oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan HUT ke-36 Gereja Kristen Indonesia. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin gereja kita dalam peziarahannya di tengah dunia. Kita bersyukur untuk kekuatan dan bimbingan Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Kita bersyukur untuk kehadiran para pemimpin dan pelayan gereja yang dimampukan Tuhan untuk melayani dengan setia. Kita bersyukur untuk kehangatan persaudaraan yang Tuhan jalin di antara kita sebagai tubuh Kristus. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya.
hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kebaktian hari ulang tahun ke-36 Gereja Kristen Indonesia ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ya saudara-saudara, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Agus Raharjo, biasa dipanggil Hendrik. Dan saat ini saudara-saudara saya melayani di GKI Sorogenen. Ada yang tahu Sorogenen di kota mana saudara-saudara? Kok tahu ya tadi ya? Iya, di Solo. Tahu Solo saudara-saudara? Oh, orang Solo. Solo pundi, Bu? Udah usah dilanjutkan ya, Bu ya. Nanti ibadah kita malah ngomong gitu ya kan. Nanti kita pulang ya. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu salam dari jemaat GKI Sorogenen Solo untuk jemaat Gading Indah saat ini. Nah, saat ini saudara-saudara kita bersyukur karena kita bertukar pelayanan firman dan karena dalam rangka 30 berapa saudara-saudara? Ada yang tahu? 36 tahun ulang tahun GKI. Maka dari itu untuk mengucapkan syukur saat ini kita akan merenungkan tema bahwa gereja yang menghidupi dunia. Itu menjadi perenungan kita pada minggu hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan kembali memuji nama Tuhan, gereja bagai bahtera. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti. Tak menempuh samudera, tak ingin berceri. Sama-sama Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kalah. Ya Tuhan tolonglah. Marilah
marilah kita secara pribadi mengakui dosa kita dan dengan Tuhan. Ya Tuhan, seringkali langkah kami terhenti karena terlalu takut menghadapi tantangan. Seringkali kami berupaya berkarya bagi dunia, ego dan kepentingan diri menyusup, sehingga orang tidak lagi dapat melihat gerak-gerak langkah-Mu. Untuk kekurang percayaan kami dan ketidaktulusan kami dalam berkarya, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk keserakahan dan ketidakadilan yang kami lakukan, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk pengabdian terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk ketidakpedulian kami terhadap alam dan sesama ciptaan, kami mohon. Tuhan, ampunilah kami. Untuk kekurangan doa dan pelayanan kami bagi dunia yang terluka, kami mohon. Ampunilah kami. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan so tau, sehingga benar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Umat yang terkasih, di tengah keterbatasan dan keberdosaan kita, marilah kita yakin akan pertolongan Tuhan dan kembali bangkit menjadi gereja yang menghidupi dunia. Bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, kau tak sendirian. Teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Ya saudara-saudara, saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya. Dan berita anugerah saat ini diambil dari Yesaya pasal yang 36 ayat yang ke-26, demikian bunyinya. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus kau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai bagi kita semuanya. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kemuliaan diri dan kesakitanmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya
Setialah selama hidupmu. Menjadi panggilan kita untuk menjalani kehidupan ini. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang menebusmu. Yang mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi Dia bangkitlah besar kuasa-Nya. Setialah menjadi hambanya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang, dalam mahkota milikmu di surga yang terang. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami dipanggil untuk terus setia-setia mengikut Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami umat-Mu yang terbatas, kami butuh firman Tuhan agar kami senantiasa diingatkan, kami senantiasa ditegur, kami senantiasa dikuatkan, dan kami senantiasa dipimpin semakin hari semakin berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yosua 24 ayat 1 sampai 2, 14 sampai 18. Kitab Yosua 24 ayat 1 sampai 2, 14 sampai 18. Pembaharuan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikian sabda Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang jahat dan lenyapkan kelaliman dari muka bumi. Namun Tuhan mendengarkan orang-orang benar, dilepaskannya mereka dari susah sedih. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Tuhan itu dekat pada orang patah hati, diselamatkannya orang yang remuk hatinya, dilepaskannya mereka dari kemalangan. Tak satu pun tulang patah karena dijaganya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Kemalangan mendatangi orang-orang fasik, membenci orang yang saleh akan dihukumnya. Tuhan akan membebaskan jiwa orang benar, yang berlindung kepadanya dapat hidup kekal. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada yang meminta tolong. Bacaan kedua diambil dari surat Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit.
Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bacaan Injil saat ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai 69. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai 69. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu yang telah dan telah mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang padaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lalu kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi?
Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Na 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 na. Ada yang tahu lagu apa itu, saudara-saudara? Judulnya? Na 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 itu ya. Judulnya na 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 itu ya. Tapi tahu ya, ini lagu sekolah minggu klasik ya. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan juga menaranya. Lihatlah pintunya. Oh iya, berarti dengerin berarti ya. Berarti bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Bukan berarti kita nggak butuh gedung ya, nggak, bukan gitu ya saudara-saudara ya. Lagu itu bukan mau ya, nah gitu kita nggak usah ke gereja. Karena apa kan, nggak ada gedungnya nggak apa-apa kan. Nggak gitu saudara-saudara. Tapi mau berbicara bahwa gereja itu bicara soal aktivitas. Gereja itu berbicara soal sesuatu yang kita lakukan. Jadi bukan cuma sekedar gedung, tetapi soal aktivitas. Apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, minggu ini kita merenungkan gereja itu apa? Gereja itu harus menghidupi dunia. Aktivitasnya apa? Menghidupi dunia. Nah, tapi pertanyaannya Pak Hendrik, menghidupi dunia itu gimana sih konkretnya? Menghidupi dunia itu gimana? Nanti kita pulang tuh disuruh apa? Kita pulang diingetin apa? Nah saudara-saudara, saya mencoba untuk merenungkan dan menghidupi dunia itu seperti apa sih berdasarkan bacaan kita. Enggak semua sih, tapi paling tidak ada dua hal. Yang pertama saudara-saudara, kita melihat menghidupi dunia itu artinya adalah tidak ikut-ikutan cara mainnya dunia ini. Sekali lagi saudara-saudara, menghidupi dunia itu apa? Tidak ikut-ikutan cara main dunia ini. Karena apa? Karena kita melihat aturan dunia dalam tanda kutip ya saudara-saudara ya. Aturan dunia ini kadang-kadang bertentangan dengan firman Tuhan loh. Makanya ada pepatah Jawa. Nah ini nih ya yang dari Jawa, pakai bahasa Jawa, ngoko ya yang kasar ya. Jamane jaman edan. Nek ora edan, ora. Subtitle di bawah sini ya saudara-saudara ya. Artinya ya. Zamannya zaman edan, nek ora edan, ora kumanan. Artinya apa saudara-saudara? Ada yang tahu? Dilarang parkir. Enggak lah gitu ya, maksud dilarang parkir, enggak lah ya. Zamannya zaman gila. Kalau tidak ikut-ikutan gila, tidak akan kebagian. Amin saudara-saudara. Jangan ya. Jangan bisa gitu ya kan. Zaman edan, nek ora edan ora kumanan. Amin saudara-saudara. Amin, ya kan? Jangan itu ya. Zamannya zaman gila, kalau nggak ikut gila nggak kebagian. Artinya apa? Hati-hati saudara-saudara. Ini adalah prinsip sebagian ya. Berarti apa? Berarti bagaimana anak-anak Tuhan menggadaikan kebenaran untuk standar nilai dunia ini. Dan ini hati-hati saudara-saudara. Makanya bukan berarti banyak orang berarti artinya kebenaran. Belum tentu loh ya. Saya ingat ketika saya SD saudara-saudara. Saya pernah dimarahi papa mama saya. Karena apa? Karena saya dapat 4. Saya ulangan dapat 4 saudara-saudara. Di sini ada pernah dapat 4? Wah pinter-pinter berarti ya. Saya pernah dapat 4 saudara-saudara. Nah ketika saya ulangan dapat 4, saya dimarahi. Gimana sih nak, kamu kok dapat 4? Ya, jawaban saya gimana saudara-saudara? Ya biasa kan, kalau calon pendeta suka ngeles ya saudara-saudara ya.
Enggak ya, guyon ya, jangan dipotong nanti di TikTok gitu kan. Nah, tapi saya punya alasan. Saya dapat 4. Kenapa? Ya karena yang lain tuh nyontek mah. Yang lain tuh pada nyontek. Si ini nyontek sama itu, si itu nyontek, yang lain nyontek. Sedangkan aku sebagai hamba Tuhan. Ya nyontek juga sih ya. Nyontek yang salah tapi gitu ya. Enggak ya saudara-saudara, artinya apa sih? Ya kadang-kadang itu loh. Kenapa yang lain, kenapa kok saya dapat jelek? Ya yang lain nyontek kok. Artinya apa sih? Ya karena banyak orang nyontek. Artinya apa saudara-saudara? Standar yang dipakai kalau seperti ini, oh banyak orang nyontek. Berarti saya juga harus itu kok nyontek. Rusak kalau kayak gitu saudara-saudara. Enggak bisa kayak gitu. Makanya di sini kita melihat di dalam bacaan kita di Yohanes 6 ayat 66. Ada yang ingat khotbah minggu lalu saudara-saudara? Oh enggak masuk ya toh? Oke ya. Enggak masuk enggak apa-apa gitu ya. Saya kondangan Pak Hendrik ini ya. Adik saya menikah. Oke 2 minggu yang lalu ingat? Ya senyuman Anda sudah menjawab kok ya toh? 2 minggu yang lalu ingat? Oh kalau minggu lalu adik saya menikah, minggu yang lalunya lagi sama tetangga saya nikah gitu ya kan. 3 minggu yang lalu bos saya nikah ya kan. Ya sudah gitulah ya. Enggak ya saudara-saudara ya. Jadi kalau diperhatikan, kalau memang bacaannya leksionari loh ya, itu beberapa minggu ini kita mengulas soal Yohanes 6 ini. Kalau diperhatikan ya, mulai dari 2 minggu yang lalu. Itu soal 5 ikan 2 roti. Oh dengerin berarti ya, sengaja ya kan. Sengaja ya toh. 5 roti 2 ikan. Kemudian berikutnya bahas soal ini lagi ya minggu lalu dibahas soal roti hidup. Dan minggu ini saudara-saudara kita juga membahas sebagian dari roti. Artinya apa? Artinya tuh di situ sebetulnya mau berbicara soal bagaimana banyak orang mengikuti Yesus itu motivasinya salah. Karena apa? Peristiwa 5 roti 2 ikan. Aku ikut Tuhan Yesus supaya saya dapat makan. Makan gratis. Jadi bukan cuma program pemerintah itu ya. Makan gratis gitu ya kan. Tuhan Yesus dulu sudah ngadain makan gratis. 5.000 orang makan. Dari berapa? Cuma 5 dan 2. Dan disitulah ketika orang-orang melihat, wah berarti saya kalau ikut Tuhan Yesus, berarti saya dapat makanan. Ya udah gitu saya tidak usah kerja. Saya mau ikut Yesus supaya saya dapat makan. Saya ikut Yesus supaya dapat kehidupan dalam arti apa? Makanan doang. Jadi saudara-saudara motivasi banyak orang itu keliru. Ikut Tuhan Yesus supaya dapat apa? Makan. Kalau nggak dapat makan ya saya nggak mau ikut Tuhan Yesus. Saya ikut guru yang lain supaya saya dapat apa? Makan. Dan Yesus mengatakan, ayo motivasinya jangan itu. Jangan terjebak sama makanannya. Tapi lihatlah sang sumber makanan itu. Dan kalau kita membaca hari ini saudara-saudara, hati-hati. Orang Kristen kadang-kadang ikut kekristenan bukan karena Tuhan Yesus, tapi karena berkat. Hati-hati loh saudara-saudara. Kalau saya diberkati, saya ikut Tuhan. Tapi kalau saya nggak diberkati, usaha saya nggak naik-naik, penyakit saya nggak sembuh-sembuh, gimana saudara-saudara? Yang ngapain saya ikut Tuhan Yesus? Hati-hati saudara-saudara. Dasar iman Kristen itu bukan karena bukti. Tapi karena apa? Mau dikasih berkat atau tidak pun. Aku tetap cinta Tuhan. Mau penyakitku sembuh atau enggak pun gimana? Aku tetap ikut Tuhan. Mau utangku lunas atau tidak pun gimana? Saya tetap ikut Tuhan. Karena saya percaya Tuhan bukan karena bukti. Tapi karena apa? Karena saya memang cinta Tuhan. Makanya saudara-saudara dikembalikan di sini. Tuhan Yesus mengatakan, ayo toh kalau ikut itu jangan cuma terjebak sama makanan. Lihat sang sumber makanannya itu. Maka dari itu ketika orang-orang dikritik sama Tuhan Yesus, ayo jangan lihat makanannya, lihat sang sumber roti hidup. Itu minggu lalu ya roti hidup ya saudara-saudara. Makanya apa yang terjadi saudara-saudara? Ayat 66. Mulai dari waktu itu, apa saudara-saudara?
Bayangkan saudara-saudara, bukan cuma 1, 2. Yang udahlah nah gitu saya enggak usah ikut Tuhan Yesus, enggak dapat makanan kok ternyata. Programnya enggak gitu kok. Ya kan? Apa yang ditulis oleh Alkitab? Mulai dari waktu itu banyak muridnya apa? Udah saya enggak jadi ikut Tuhan Yesus. Mengundurkan diri dan tidak lagi apa? Alkitab menuliskan bagaimana dunia ini mengajarkan apa? Kamu ikut guru yang bisa ngasih kamu makanan jasmani tok gitu loh. Kalau nggak bisa gimana? Nggak usah diikuti. Dunia ini mengajarkan seperti itu. Tapi kalau Tuhan Yesus enggak, cari sang sumber hidup. Makanya banyak yang nggak suka sama Tuhan Yesus ajarannya. Dan yang tersisa berapa saudara-saudara? Cuma berapa yang ikut? Tadi itu ya dikatakan. Banyak, bayangkan ya. Dari konteks 5.000 orang kan pasti viral ya Tuhan Yesus ya. Habis itu kan pasti banyak yang ikut. Tapi kemudian Tuhan Yesus ngomong, jangan lihat makannya, lihat sang sumber hidupnya. Pada pulang, tinggal berapa? Tinggal 12. Kebalik. Tinggal 12 saudara-saudara. Artinya apa sih? Dari segi marketing, ya saudara-saudara, dari segi marketing, berarti Tuhan Yesus laku enggak ajarannya? Laku enggak ajarannya? Bener? Kok ragu? Berarti kalau dari segi marketing, ajarannya Tuhan Yesus laku enggak? Secara untung rugi, yang ikut enggak banyak. Tapi disinilah saudara-saudara, menghidupi dunia itu artinya apa? Enggak ikut cara main dunia, meskipun mungkin banyak orang memainkan itu. Pak Hendrik, sekarang itu kan, wah ini nih saya pernah dapat cerita ini dari anak pemuda saya. Dia cerita di tempat kerja itu kadang-kadang itu, ini sesama itu ya ketika istirahat, ngobrol-ngobrol, pembicaraannya itu kadang-kadang itu menjurus ke arah yang nggak benar saudara-saudara. Kamu pernah selingkuh enggak? Pembicaraannya kayak gitu. Kamu sekali-sekali toh coba selingkuh itu loh. Mbak itu loh, lu cantik. Coba kamu berani enggak selingkuh mbak itu? Wah saudara-saudara, kalau berani, wow saudara. Lihat ya, ini pembicaraannya kayak gitu loh. Wah ya saya enggak berani. Loh kok kamu enggak berani? Yang lain tuh juga selingkuh. Wah ini ya saudara-saudara ya, mulai. Yang lain tuh selingkuh. Ini sama itu sama ini sama ini, itu sama itu ya kan. Dilihatin, wah banyak yang selingkuh. Kamu enggak selingkuh? Enggak, wah cemen. Yang lain selingkuh, udah kamu ikut selingkuh enggak apa-apa. Ini padahal pembicaraan makan loh saudara-saudara. Artinya apa sih? Perhatikan, standar kebenaran menurun karena apa? Lah dia dosa, ya udah kita dosa aja. Gitu. Yang lain selingkuh, ya kita gimana? Ojo dijawab ya saudara-saudara ya. Jangan ya. Yang lain selingkuh, kita tetap apa? Tidak ikut cara mainnya dunia. No. Yang lain curang. Oh dia usaha curang. Di sana melakukan tindak kejahatan. Ya udahlah. Zamannya zaman edan. Nek ora edan ora kumanan. Amin saudara-saudara? Enggak. Enggak lah ya, zaman-zaman gila. Lah sana juga nyuri yo, sana juga nyolong, sana juga nipu, saya juga nipu. Supaya apa? Usaha saya tetap lancar. No, bukan gitu saudara-saudara. Kita punya standar kebenaran. Gitu. Maka dari itu, menghidupi dunia itu artinya apa? Tidak ikut cara mainnya dunia. Sehingga kita menunjukkan, ini loh anak-anak Tuhan yang betul. Tunjukkan itu dari kehidupan kita. Yang kedua saudara-saudara, menghidupi dunia itu artinya apa? Artinya adalah tidak diam ketika ada yang keliru. Menghidupi dunia itu apa? Tidak diam ketika ada yang keliru. Atau istilahnya tidak melakukan pembiaran saudara-saudara. Ketika dunia ini ada yang keliru, ya kita nggak tinggal diam. Gitu loh. Anak-anak Tuhan dipanggil untuk tidak pernah diam.
ketika dosa terjadi di depan matanya. Anak-anak Tuhan tidak membiarkan dosa itu terus berkubang di sekitarnya. Itulah panggilan kita, saudara-saudara. Maka dari itu, di sini kita melihat bagaimana Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus, ya kan. Kita tuh berjuang. Nah ini ya, katakan Efesus 6 ayat 12 ya saudara-saudara. Perjuangan kita tuh berjuang. Karena apa? Kalau ada yang salah, ya kita berjuang. Tidak boleh kita membiarkan yang salah. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan, jangan dipotong ya yang bagian ini ya. Ini nanti susah ditafsirkan gitu ya kan. Nanti saya disomasi lagi ya. Melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang apa? Nah ini jangan dipotong. Sorry ini ya. Yang gelap. Artinya tuh gelap itu apa? Yang salah, yang keliru, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan ini saudara-saudara. Disinilah Paulus menjelaskan pada jemaat Efesus. Nggak boleh loh kita diem aja. Nggak boleh loh kita berdiam diri ketika ada dosa melenggang. Anak-anak Tuhan nggak boleh diem. Lawan itu. Tunjukkan mana yang benar. Makanya saudara-saudara dalam kehidupan ini kita dipanggil bersama-sama. Menghidupi dunia itu artinya apa? Jangan pernah diem kalau ada yang salah. Ada sebuah keluarga menikah setahun belum punya anak, 2 tahun belum punya anak, 5 tahun belum punya anak, 10 tahun belum punya anak, 15 tahun belum punya anak, 20 tahun gimana? Masih belum punya anak. 25 tahun dengan program khusus barulah punya anak. Ini dinantikan loh, 1/4 abad. Baru dapat anak. Begitu anak lahir, kemudian anak berkembang, suatu hari anaknya salah. Anaknya keliru. Kelirunya apa? Dia bertamu di rumah orang, kemudian dia main-main, karena anak kecil ya, udah dibilangin ya, mainnya hati-hati. Tapi kemudian dia apa? Lari, nyenggol vas tempat dia lari, disenggol, terus apa? Pecah, piar. Kemudian orang tua ini apa yang dilakukan? Anaknya salah enggak? Keliru enggak? Tapi karena apa? Oh, ini kan anak tak tunggu 25 tahun. Enggak keluar-keluar. Ini saya sayang gitu ya. Apa yang terjadi? Ketika salah enggak diingetin. Ngomongnya apa sama tuan rumah? Ya namanya juga apa? Anak-anak. Amin saudara-saudara? Kalau salah gimana? Ditegur, diingetin. Lah nanti anak saya nanti ngambek sama orang tuanya gimana? No, gak bisa. Kalau salah ya salah. Meskipun ditunggu 25 tahun, salah gimana? Tetap salah. Kalau kita punya suami atau istri, ketika melakukan dosa gimana? Tenane. Ketika salah gimana? Ditegurnya pelan-pelan. Tegur Pak, ditegur. Ditegur. Wah nanti dia lebih galak Pak. Kalau saya tegur dia lebih galak. Gitu kan. Saya negur sekali, dia balasnya berapa? Ayo silakan curhat ayo sekarang ayo. Apalagi kan ya mirip lah sama itu kan kita kalau di jalan kan gitu toh. Yang salah orang lain, yang lebih galak siapa? Yang salah itu lebih galak gitu loh. Makanya saudara-saudara di sini kita melihat, ya kadang-kadang kita nggak mau negur karena apa? Kita takut dia lebih galak. Saya takut karena apa? Nanti kalau dia nggak cinta lagi sama saya gimana? Nah, saudara-saudara yang terkasih, no. Kalau itu salah, tugas kita apa? Menghidupi dunia ini. Tetap ditegur. Kamu nggak betul loh, kamu salah loh. Oma-oma, di sini beberapa opa-oma kan. Konon ya karena saya belum punya cucu itu ya. Konon itu cucu lebih disayang daripada. Betul enggak? Wih, masa betul ya Pak?
Ya dua-duanya betul ya. Nah itu, wah ini cucu saya jangan dimarahi dong, meskipun salah. Nah kadang-kadang itu ya saudara-saudara ya, ini kan cucu saya ya kan, endok kindang, nah ya kan. Kalau salah jangan dimarahi. Wah, ya enggak bisa gitu saudara-saudara. Kalau salah gimana? Biarkan ditegur. Karena apa? Yang salah harus diluruskan. Itulah bukti kita menghidupi dunia ini. Di gereja saudara-saudara, wah ini kan. Ada yang keliru. Ada orang gereja yang keliru. Apa yang kita lakukan? Gosip. Ada yang keliru nih orang gereja nih. Wah Pak Hendri, kita kan sesama orang Kristen. Saya sungkan kalau menegur. Apalagi dia tuh sudah aktif di gereja ini. Aktif berapa lama Pak, Bu? Udah 95 tahun aktif. Gitu. Berarti sekarang berapa umurnya gitu? Saya sungkan. Nanti kalau dia marah, terus pindah gereja. Kehidupan kita gimana saudara-saudara menghidupi dunia? Kalau salah tetap diingatkan. Apa? Apa Bu? Ya memang kadang-kadang ya kita berat untuk menegur ya. Tapi itu yang harus kita lakukan saudara-saudara. Supaya dosa tidak apa? Melenggang. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus. Hari ini kita menghidupi. Bagaimana sih menghidupi dunia ini? Yang pertama apa? Tidak ikut cara main dunia ini. Yang kedua apa? Tidak tinggal diam ketika ada dosa. Sehingga betul di dalam lagu himne GKI bait yang kedua dikatakan, majulah serentak dengan langkah tegap, berdoa, berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman yang teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemuda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI. Salam sejahtera, salam merdeka, merangkul dengan kasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Hari ini bersama 235 jemaat, 19 klasis, 3 sinode wilayah, kita bersyukur atas 36 tahun rangkulan kasih Allah dalam perjalanan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Kita bersyukur dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini ada 5 jemaat GKI yang baru. Kiranya bertambahnya jumlah jemaat GKI menambahkan juga kualitas kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di antara kita semua. Pada tahun ini, beberapa kurun waktu belakangan juga ada banyak pendeta GKI yang memasuki usia emeritus. Kita bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dan untuk kesetiaan para pendeta memasuki usia emeritus. Mari kita doakan supaya para pendeta emeritus dapat menjalani kehidupannya dengan baik, penuh sukacita dalam kesehariannya, serta tetap dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kehidupan jemaat. Kita juga menyambut hadirnya pendeta-pendeta muda dalam penahbisan pendeta. Kiranya kehadiran teman-teman pendeta muda ini juga menolong kita untuk melakukan banyak kreativitas, inovasi, guna menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada seiring dengan perkembangan-perkembangan saat ini. Saudara-saudara, dalam derap ekumene tahun ini sidang raya PGI akan diselenggarakan di Gereja Toraja pada tanggal 8 sampai 14 November. Di dalam sidang raya ini akan dilakukan pemilihan struktur kepemimpinan PGI yang baru periode 2024 sampai dengan 2028. Mari sebagai anggota PGI, sebagai jemaat Tuhan, kita mendukung semua jalannya sidang raya PGI sehingga semua keputusan menghasilkan hal-hal yang memberkati kehidupan ini. Dalam derap kebersamaan bersama bangsa dan negara Indonesia, kita bersyukur sudah melalui momen-momen besar pemilihan presiden, wakil presiden. Masih ada pilkada serentak November mendatang, pemilihan pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati. Mari kita turut serta mengambil bagian mensukseskan pilkada serentak, mendoakannya agar terpilih ditetapkan putra-putri terbaik yang punya hati mengasihi Tuhan dan punya hati untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita juga bersama dengan masyarakat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Maraknya modus-modus penipuan. Kiranya sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja, kita boleh benar-benar memikirkan dan hadir untuk melakukan pendampingan bagi anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI, bahkan warga masyarakat, supaya tidak ada seorang pun yang menjadi korban atas hal-hal tersebut yang menyusahkan kehidupan ini. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, AI, kecerdasan buatan, itu juga perlu kita sikapi sebagai gereja dalam tuntunan hikmat Tuhan, secara waspada
supaya itu mendatangkan berkat dan bukan malah yang sebaliknya. Saudara-saudara, masih banyak hal yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, dukunglah di dalam doa dan berbagai karya nyata semua ruang lingkup GKI, jemaat klasis sinode wilayah, supaya semua ruang lingkup GKI dapat mengemban tugas panggilan dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita, memuliakan Tuhan dan menghadirkan berkat Tuhan. Pada akhirnya, atas nama BPMS GKI, saya menyampaikan selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah Tuhan ketika saat ini kami kembali diingatkan agar kami terus menghidupi dunia ini dengan kami tidak ikut-ikutan dunia ini, dan kami memiliki prinsip untuk menyatakan kebenaran kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Mampukanlah kami Tuhan menghidupi firman-Mu pada saat ini. Kami saat ini mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKI Gading Indah. Tuhan berkati untuk orang-orang yang ambil bagian, anak-anak Tuhan yang ambil bagian dari persekutuan, membangun pelayanan kesaksian. Tuhan berkati untuk setiap program-program yang dipersiapkan. Tuhan berkati untuk kegiatan gereja, untuk basar pelayanan di minggu ini. Tuhan berkati sehingga ada anak-anak Tuhan yang tergerak untuk semakin melayani Tuhan melalui GKI Gading Indah ini. Kami saat ini Tuhan mau berdoa untuk persoalan pergumulan yang kami alami maupun yang saudara-saudara kami alami. Mungkin ada yang memiliki persoalan karena pekerjaan, usaha, ada yang memiliki persoalan karena keuangan, mencari pasangan hidup, persoalan dalam studi dan belajar, dan persoalan pergumulan lainnya. Kami tahu Tuhan mungkin persoalan ini besar, tetapi kami lebih tahu lagi Tuhan kami lebih besar daripada apapun juga. Mampukanlah kami Tuhan untuk terus berjalan dalam kebenaran, dalam firman Tuhan saat menghadapi persoalan ini. Kami saat ini Tuhan berdoa untuk ulang tahun GKI dan derap bersama seluruh jemaat, klasis, sinode wilayah, dan sinode dalam menjalankan misi Allah di dunia ini. Yang bagaimana kami dilibatkan menjadi mitra Allah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Mampukanlah kami Tuhan sebagai GKI terus-menerus mensyukuri anugerah Tuhan dan terus-menerus semangat menjalankan tugas panggilan untuk terus memberitakan Injil di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk situasi politik di Indonesia. Tuhan berkati ya Tuhan, anak-anak Tuhan ataupun orang lain yang Tuhan percayakan membangun persatuan, membangun persaudaraan, membangun cinta pada tanah air. Tuhan berkati bagi mereka yang berjuang untuk terus-menerus ada di dalam menyatukan negara kami, yang berjuang untuk kemanusiaan, yang berjuang untuk pemulihan lingkungan hidup. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur karena di tengah-tengah pasang surutnya kehidupan, Tuhan tetap memberkati kita baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bergereja. Karena itu marilah kita memberikan persembahan syukur dengan penuh sukacita. Seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Kau muda dan berdaulat, yang gagah dan lumah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Seumur hidupmu, kemana kau pergi? Sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, balaskan berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas segala karunia yang Kau limpahkan. Engkau mampukan kami untuk bertahan dan tetap setia, mengerjakan panggilan kami di dunia. Saat ini, dengan syukur dan kerelaan hati, kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda kasih kami kepadamu. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk menopang setiap pelayanan yang membawa terang dan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu. Amin. Tuhan Allahmu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh, ditata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Saudara-saudara, sebagai gereja yang telah dipelihara oleh Sang Bapa, marilah kita ikut serta memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai murid-murid Kristus yang telah menerima Injil, marilah kita mewartakan kabar baik bagi semua orang. Ya Tuhan, utuslah kami. Sebagai manusia baru yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, marilah kita berderap satu untuk melayani sesama, membarui dunia dengan hati bersih dan tulus. Ya Tuhan, utuslah kami. Bergeraklah
bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Majulah serentak dengan langkah tegak dan berdoa berkarya dalam hidup semesta. Dengan iman teguh, kerahkan dayamu, kebenaran wujudkan demi sesamamu. Kristus adalah kepala gerejanya. Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara, saat ini arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Berderaplah satu, bertegaplah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasih-Nya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya. Rohnya pun tetap membimbing umatnya. Berbarislah utuh, bersatulah teguh, hai seluruh